Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kali ini yaitu tentang kebijakan implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya. Oke, langsung saja kita simak ke materi. Jadi lebih jelasnya ke materi kali ini itu sebenarnya tentang kritikan atau masukan menurut pendapat saya pribadi ya. Oke, langsung saja kita mulai sebagai berikut. Di bidang ekonomi, menurut pasal 27 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 34 ayat 1, fakir, miskin, dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Baik, sedikit masukan dan kritikan dari saya pribadi, yaitu sedikit kritikan tentang pasal 27 ayat 1, yaitu tentang di mana semua orang itu berhak mendapat pekerjaan. Akan tetapi masih banyak lulusan SMA yang masih pengangguran. Jika memang mereka berhak, kenapa tidak diterima saja semua dalam pekerjaan tanpa harus pilih-pilih yang lebih baik kemampuannya? Oke. Lalu penghidupan yang layak. Lalu kenapa masih dilakukannya penggusuran untuk pembangunan perusahaan atau yang lainnya? Jika dilakukan hal seperti itu, seharusnya tidak perlu melakukan penggusuran. Seharusnya jika memang penggusuran itu dilakukan, itu karena untuk membangun fasilitas atau tempat tinggal yang sebelumnya tidak layak, akan menjadi layak untuk ditempati. Bidang sosial budaya. Pasal 31 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara untuk berhak mendapatkan pendidikan. Ketentuan ini menegaskan bahwa mendapat pendidikan adalah HAM atau hak asasi manusia. Pasal 32 ayat 2 berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Baiklah, sedikit kritikan dan masukan bahwa jika memang pendidikan itu merupakan hak asasi manusia, seharusnya tak banyak anak-anak yang putus sekolah, yang mungkin disebabkan karena ketidakmampuan keluarganya yang harus membayar biaya sekolah. Apa mungkin semua jenjang pendidikan itu digratiskan? Sepertinya tidak mungkin ya. Atau mungkin pemerintah menyediakan tempat pendidikan gratis untuk anak-anak yang tidak mampu, sehingga mereka bisa meneruskan pendidikannya. Bidang politik, pasal 26 ayat 1 yang mengatur tentang orang yang menjadi warga negara Republik Indonesia. Pasal 27 ayat 1 yang memberikan pernyataan terhadap kedudukan warga negara yang berada di dalam hukum dan juga pemerintahan tanpa adanya kekecualian. Oke, selanjutnya pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Memang, setiap warga negara itu wajib untuk membela negaranya. Akan tetapi, banyak orang yang justru merusak negaranya itu sendiri dengan perilaku mereka, seperti pembakaran hutan, pembunuhan, korupsi, perang antar saudara, perang politik, saling menjatuhkan hanya untuk kepentingan politik, dan membuat kerusuhan. Apakah itu bisa disebut dalam membela negaranya? Seharusnya jika memang setiap warga negara itu membela negara, seharusnya itu saling gotong royong atau kerjasama dalam membela negara, bukannya untuk menghancurkan negara. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Itulah kritikan dan masukan dari saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.